Salam Patunggilan. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali bersama-sama, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kita pujikan dengan penuh semangat datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan burung-burung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh lagi di dalam memasuki ibadah kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita memuji nama Tuhan, yaitu di muka Tuhan Yesus. Bait yang pertama dan yang kedua, kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku. Di muka Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami diberikan kemurahan-Mu bagi setiap kami.
kami boleh menikmati dalam persekutuan kami. Kami bersyukur atas rahmat-Mu Bapa. Namun sebelum kami melangkah lebih jauh di dalam persekutuan ini, kami datang dengan kerendahan hati kami ya Bapa, untuk kami mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh karena itu Tuhan, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami Tuhan, sehingga kami dengan sungguh-sungguh kami boleh dilayakkan oleh Tuhan, dan kami boleh menerima berkat-Mu pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Kau senantiasa mengampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bila firman-Mu ini menjadikan berkat bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan hikmat bagi setiap kami, terutama untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila apa yang menjadi renungan pada saat ini boleh menjadikan berkat bagi kami semuanya. Kami sambut firman-Mu Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Bunyi firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu
dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus memelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia memenuhi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu membuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Amin. Renungan pada sore hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, diberikan judul yaitu Sejarah Pemeliharaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan sebuah kalimat yang melegenda, yaitu jas merah, yang artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan tidak berlebihan bila Bung Karno menyerukan kalimat tersebut. Sebab pengetahuan akan sejarah perjuangan merupakan dasar atau landasan semangat patriotisme sebuah bangsa. Semakin besar wawasan sejarah perjuangan sebuah bangsa, maka semakin besar rasa cinta tanah air yang dimiliki. Jadi, mengetahui sejarah perjuangan sebuah bangsa adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara, sama halnya dengan bangsa Israel, merupakan bangsa pilihan Allah. Sehingga Allah selalu menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Termasuk saat Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sebab di tanah Mesir mereka mengalami penindasan yang luar biasa. Awalnya Allah mengutus Musa untuk meminta secara baik-baik kepada Fir'aun agar membebaskan bangsa Israel. Namun Fir'aun berkeras hati sehingga Allah memberikan peringatan, yaitu tulah, kepada bangsa Israel. Hingga pada puncaknya Allah menjatuhi hukuman yang begitu mengerikan, yaitu seluruh anak sulung bangsa Mesir akan mati. Oleh karena itu Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Maka Allah memberikan perintah agar masing-masing keluarga Israel mengambil domba dan menyembelihkan. Selanjutnya, darah anak domba harus dioleskan pada ambang pintu rumah, yakni sebagai tanda agar pada malam Allah menurunkan tulah. Seluruh keluarga Israel dilewati
dan mereka bebas dari tulah tersebut. Di kemudian hari, peristiwa sejarah ini yang dikenal dengan peristiwa Paskah yang sudah kita lewati bersama. Dan bagi seluruh keluarga Israel, sejarah ini harus diceritakan turun-temurun kepada anak cucu mereka yang bisa kita baca di dalam ayat yang 26 sampai 27. Agar seluruh kehidupan atau keturunan Israel mengetahui dan mengerti bagaimana kasih dan pemeliharaan Allah atas kehidupan nenek moyang dan bangsa mereka. Jadi dengan terus menceritakan sejarah pemeliharaan Allah dalam peristiwa Paskah, seluruh bangsa Israel tahu bahwa Allah selalu beserta mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini yang kita baca di dalam Keluaran 12 ayat 21 sampai ke 28, kita dapat belajar. Ada dua hal yang bisa kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, peristiwa masa lalu memiliki makna dan arti. Setiap peristiwa pasti memiliki makna dan arti bagi kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kita diajak untuk menghargai segala sesuatu yang sudah terjadi sebagai pembelajaran bagi kehidupan kita. Allah bisa memakai berbagai macam cara untuk menjaga kehidupan manusia agar tetap memperoleh keselamatan. Dan salah satunya melalui setiap sejarah kehidupan kita. Sejarah kehidupan kita mungkin tidak selalu baik. Bahkan mungkin ada yang kelam. Namun percayalah bahwa semuanya itu bagian dari cara Allah untuk mendewasakan kehidupan kita. Pelajaran yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yaitu peristiwa masa lalu harus mampu diceritakan secara jujur. Oleh karena peristiwa sejarah atau masa lalu selalu memiliki makna dan arti, maka tugas kita adalah membagikannya kepada generasi yang berikutnya, yaitu kepada anak cucu kita. Dan segala kisah harus diceritakan secara jujur. Artinya tidak hanya yang baik, bahkan yang buruk pun harus kita sampaikan kepada generasi yang kemudian, yaitu kepada anak cucu kita, agar mereka bisa belajar dengan baik dan benar. Percayalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa kejujuran pasti akan menghasilkan buah yang manis. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita sudah belajar. Ada dua hal yang kita dapat pelajari pada hari ini, yaitu peristiwa masa lalu selalu memiliki makna dan arti, dan peristiwa masa lalu harus mampu diceritakan secara jujur. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengingat bahwa sejarah memang hanya sebuah kisah masa lalu. Namun sejarah adalah sebuah pelita yang berfungsi untuk menerangi perjalanan kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Begitupun Allah di dalam kehidupan kita. Ia selalu hadir dalam setiap sejarah kehidupan kita, baik dulu, kini, dan yang akan datang.
Ia hadir untuk mewujud nyatakan setiap pemeliharaannya di dalam hidup kita. Jadi, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, yaitu jas merah. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Mari bersama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepadanya sambil kita memuji nama Tuhan, betapa hatiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari bersama-sama Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengajak kita semuanya untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar merenungkan firman Tuhan. Kami boleh diajarkan melalui kebenaran firman-Mu agar kami tidak lupa tentang sejarah di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah apa yang kami renungkan pada hari ini boleh menjadikan berkat bagi kami semua yang ada di rumah. Berkati juga untuk anak-anak kami dan juga para orang tua. Biarlah mereka juga boleh mendidik anak mereka dengan sebaik mungkin dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami pun boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan di dalam persembahan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menguduskan, sehingga apa yang kami persembahkan boleh menjadikan berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKJW Genteng ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap majelis yang ada, yang mengelola di dalam persembahan ini Tuhan. Sehingga persembahan ini boleh menjadikan gereja-Mu, menjadikan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk keadaan saat ini, untuk
COVID-19 yang tiada henti-hentinya. Namun kami tetap percaya dan tetap bersandar kepada Tuhan. Penyakit ini kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terpapar di dalam penyakit ini, COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Berkati akan setiap orang-orang yang ada di sekitarnya Bapa. Sehingga orang yang terkena ini boleh tetap semangat dan memandang bahwa Tuhan adalah juru selamat mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk para medis. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberikan kekuatan sehingga para medis ini boleh sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Sehingga mereka pun boleh menjadikan berkat bagi orang yang terkena virus corona ini Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk para orang tua yang lanjut usia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati dalam setiap kehidupan mereka yang lanjut usia ini Tuhan. Sehingga mereka pun di dalam masa tuanya boleh tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kau berikan kesetiaan kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka pun tetap datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Sehingga mereka pun boleh sungguh-sungguh menantikan akan kedatangan Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak kami yang saat ini tidak bersekolah, yang menghadapi pandemi ini mungkin belajar di rumah. Kiranya Tuhan Kau senantiasa memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan mereka. Mungkin banyak orang tua yang stres. Mungkin anak-anak kami yang stres. Kami berdoa, kami yakin dan percaya Tuhan yang menolong dan memberkati mereka Tuhan. Sehingga anak-anak kami ini Tuhan boleh dikuatkan. Sehingga mereka Tuhan sungguh-sungguh untuk belajar di rumah dengan para orang tua dengan sebaik mungkin. Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap dalam keadaan ekonomi, kami menyerahkan semuanya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang memampukan dan memberkati setiap kehidupan para jemaat yang ada Tuhan. Sehingga mereka boleh mendidik anak-anak mereka dalam keadaan pandemi ini. Mereka boleh sungguh-sungguh melayani anak-anak mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya doa kami untuk bangsa dan negara kami, untuk keluarga kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan mengakhiri di dalam persekutuan kita pada hari ini, di mana kita harus mengingat bahwa Allah hadir dan turut serta di dalam pemeliharaan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan dengan judul Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan
jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri di dalam persekutuan kita pada hari ini. Terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.